Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pasawahan. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin mengganggu waktu belajar mengajarnya. Dalam pertemuan kali ini kebetulan saya dengan Pak Sigit itu adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuningan, dan dalam modul 1.4 di sini saya dengan Pak Sigit ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun latar belakang dalam budaya positif di sekolah yaitu adalah belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah tentang penerapan konsep inti budaya positif. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilakukannya aksi nyata pembebasan pemahaman dengan harapan jika seluruh konsep budaya positif dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan tumbuhnya budaya positif yang baik di lingkungan sekolah kita. Nah, tujuannya itu adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya budaya positif. Yang kedua adalah terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas maupun sekolah. Mungkin di garis bawahi di sini adalah ada pembuatan keyakinan kelas. Mungkin untuk Bapak Ibu guru yang menjadi wali kelas pasti sudah membuat keyakinan kelas, ya. Biasanya di awal-awal tahun pembelajaran kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, gitu. Nah, di sini ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terciptanya keyakinan kelas melalui kegiatan-kegiatan kelas antara wali kelas dan murid. Warga sekolah konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ini masanya adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas, melakukan diseminasi konsep budaya positif, dan yang terakhir adalah menyusun keyakinan kelas. Di sini ada pun dukungan-dukungannya, karena saya sendiri tidak mungkin bisa berjalan tanpa dukungan dari rekan-rekan. Di sini ada dukungan mungkin dari kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian dari peserta didik, dan sarana-prasarana dalam membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya nanti di sini akan terbagi dua sesi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif adalah sebagai perwujudan nilai-nilai kebijakan universal yang diterapkan di sekolah. Untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah, perlu kolaborasi semua warga sekolah secara konsisten dan berkesinambungan. Sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan individu baik di sekolah. Jadi di sini butuh kolaborasi antara rekan sejawat, dan itu harus dibutuhkan dengan secara konsisten. Seperti yang tadi mungkin kita sudah dibahas di ada yang namanya konsistensi budaya. Nah, di sini ada konsep budaya positifnya ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Ya, sebelum lanjut ke materi atau ke penerapan budaya positif, di sini ada suatu pernyataan atau quotes dari Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Jadi di sini ada kodratnya sendiri, ada kodrat zaman dan kodrat alam atau kodrat itu. Kemudian pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuh kodrat itu, maka jadilah
guru yang menuntut, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini adalah paradigma pembelajaran atau perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau learning center. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasilanya itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, kemudian di sini ada beberapa miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita dapat memaksa murid untuk berbuat jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini dikarenakan murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Nah, di sini biasanya kalau untuk guru mengontrol murid, kira-kira Bapak Ibu pernah tidak melakukan hal yang seperti ini? Atau barangkali Bapak Ibu ada yang punya contohnya? Sebelum saya lanjut ke contoh, ya, ada. Jadi di sini jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu memaksa kehendak. Misalkan murid, kamu tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu kan berarti ilusi guru mengontrol murid. Nah, misal di sini contohnya ada kasusnya seorang guru matematika. Kebetulan karena saya guru matematika, jadi saya mengambil contohnya adalah dalam pembelajaran matematika. Seorang guru matematika memberikan soal-soal latihan yang sangat banyak dan sulit setiap hari. Guru beranggapan bahwa dengan banyaknya latihan, siswa akan lebih cepat memahami materi. Nah, di sini itu kan berarti guru itu menganggap siswa-siswanya itu memahami materi dengan cepat, dan itu tingkat kecerdasan siswanya itu adalah disamaratakan. Nah, di sini analisisnya adalah guru mencoba mengontrol pemahaman siswa dengan memberikan beban tugas yang berlebihan. Hal ini justru dapat membuat siswa merasa terbebani, kehilangan minat, bahkan mengalami kesulitan belajar. Jadi kalau misalkan kita terlalu sering banyak ngasih, biasa kan kalau seorang guru itu biasa ya ngasih PR atau ngasih tugas di sekolah itu kadang-kadang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, sebenarnya itu ada miskonsepsinya itu. Jadi di sini kadang-kadang anak itu tidak semuanya sama. Dan kalau hendak guru biasanya pokoknya kalau kamu dapat 10 soal, ya 10 soal itu harus selesai gitu. Padahal pada kenyataannya itu anak tidak semata-mata bisa mengerjakan semua soal untuk ke 10 soal tersebut. Jadi kadang-kadang ya, khususnya bagi saya sendiri, ketika ada soal misalnya 5, ya ada 5 soal, untuk saya sendiri biasanya silakan kalian kerjakan. Dari 5 soal itu dikerjakan, tapi bukan berarti diselesaikan gitu. Karena itu cara pemahaman siswa pasti akan berbeda-beda. Makanya untuk saya pribadi biasanya ketika memberikan tugas, entah itu tugasnya berupa PR ataupun tugas latihan di sekolah, biasanya saya hanya membatasi silakan kalian kerjakan. Dari 5 soal, misalkan ada anak yang bisa mengerjakan 1, kita apresiasi. Bisa mengerjakan 2, kita apresiasi.
mengerjakannya dengan sendiri, bukan contek kanan kiri. Kadang-kadang kalau misalnya biasanya kalau ini kita contek kanan kiri gitu. Kemudian kalau di rumah pun sama. Ketika di PR kan, saya selalu minta silakan kamu kerjakan, tapi ingat bukan diselesaikan gitu. Dan nanti ketika pemahamannya beda, pasti dia akan semakin termotivasi. Jangan sampai ketika misalnya pokoknya kudu 10 dan 10 itu harus diselesaikan. Dan jangan sampai kita malah menegur dengan keras, karena itu pasti akan menjatuhkan mental siswa. Ini kemudian Ya. Saya dengan sebelumnya. Oke. Nah, ilusi guru mengontrol guru. Ya, betul Pak. Ya, ini kalimat mengontrol yang akhirnya ada contoh seperti yang di slide yang berikutnya itu dengan guru banyak memberikan tugas ya, yang akhirnya dari tugas yang banyak itu ada siswa yang melaksanakan dan ada juga siswa yang tidak melaksanakan. Ya. Nah, kaitannya dengan siswa yang tidak melaksanakan merasa terbebani. Iya. Nah, itu Ya, betul Pak. Nah, ini dari kalimatnya itu ilusi guru mengontrol. Apa bahasanya ilusi guru memberikan tugas kepada murid? Enggak. Sehingga contohnya itu kan di sana karena banyaknya guru yang memberikan tugas kepada murid, sehingga itulah yang terjadi, ya kan? Ya, kalau saya punya anak SD, ya kan, punya anak SD, kalau ada tugas rumah PR, gitu kan? Karena kita juga dulu waktu jadi siswa mengalami, gitu kan, ketika pulang ke rumah itu diberikan PR, gitu kan, dan orang tua suka menanyakan. Bahkan kalau ada mata pelajaran yang tidak suka memberikan tugas, gurunya siapa? Kok nggak suka ngasih tugas? Artinya apa? Tugas itu oleh orang tua dibutuhkan untuk apa? Kreativitas anak untuk belajar di rumah, gitu kan? Cuma ini yang saya ini tuh kalimatnya itu mengontrol, kalau pada akhirnya itu beban, bukan kalimat membebani. Nah, ketika guru itu menanyakan tugas sudah dikerjakan belum, ya kan? Dan ternyata ada yang belum, ada yang dikerjakan. Nah, yang belum, yang mungkin inilah yang siswa X, gitu kan? Ya. Siswa X yang mereka itu menerima tugas itu bukan dengan diterima dengan senang hati, karena terbebani, gitu kan? Ya. Jadi siswa yang seperti itu jangankan tugas yang banyak, tugas yang sedikit juga mereka itu tidak dikerjakan. Dan memang kenyataan siswa kita juga seperti itu. Iya, betul. Terima kasih Pak. Barangkali. Ya. Jadi ini kan bahasan juga miskonsepsi. Kalau miskonsepsi itu berarti apa namanya itu? Jadi di luar dari konsep teori kontrol gitu Pak. Nah di sini kan kenapa ada ilusi guru mengontrol murid. Nah di sini kan tadi yang saya tangkap Pak ya. Yang saya tangkap tadi kan di sini siswa itu terbebani oleh tugas, gitu. Makanya kenapa itu guru mengontrol murid? Saya kaitkan dengan pelajaran matematika, pelajaran matematika di mata pelajaran saya. Nah di sini, jadi ketika ada memang banyak tugas yang tadi seperti di awal saya bilang, kita khususnya untuk saya, bukan berarti guru, bukan berarti siswa itu tidak mengerjakan tugas, bukan. Siswa tetap harus mengerjakan tugas, tapi dalam konsep yang tadi, yang slide selanjutnya yang ini, di sini itu ada yang di sini adalah jangan memberikan beban tugas yang berlebihan. Maksud yang berlebihan, ketika anak tersebut misalkannya hanya mampu dari 5 soal, ketika anak benar-benar mentok di rumah sudah bertanya ke sana ke sini gitu, ternyata saya cuma bisa 3 Pak dari 5 bisa. Nah justru itu tuh jangan sampai kita harusnya kita
support gitu. Jangan kamu kenapa sih nggak selesai? Apalagi sampai di kadang-kadang kalau kita suka memaksakan kehendak kita gitu. Pokoknya aku bagus, pokoknya aku bagus, bla 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 bla. Apalagi di depan anak yang lain kan pasti yang kita lakukan itu adalah mental anak itu down gitu, maksudnya kesana seperti itu. Jadi bukan berarti mengontrol murid, bukan berarti kita tidak memberikan tugas. Kita tetap memberikan tugas, cuma dalam pengerjaannya kan gitu. Kadang-kadang ada beberapa anak yang pemikirannya cepat, ada yang lambat seperti itu. Maksudnya respon anak cepat. Gitu. Dalam kali kalau memberikan tugas yang bisa terukur. Iya, jadi tugasnya itu ada tahapannya. Ada yang kalau kita kan biasa kalau memberikan tugas itu ada yang mudah, sedang, suka gitu. Nah, jadi di sini juga sama. Kenapa di sini adalah pemahaman siswa dengan memberikan tugas yang berlebihan. Kadang-kadang kalau misalnya kita misal besok belajar 2 hari lagi nih belajar matematika, kita kasihnya sampai 20 gitu. Kayaknya kalau itu terlalu terbebani gitu, terlalu banyak ini 20 gitu. Padahal kan di awal yang biasa saya tekankan adalah kamu kerjakan tugasnya, gitu. Bukan berarti diselesaikan. Maksud bukan berarti diselesaikan bagus, tapi ketika misalkan memang anak tersebut hanya mampu mengerjakan misal 50% ya tetap saya pasti kasih reward gitu. Mungkin kamu urus dulu dari 20 soal kerjakan lagi enggak gitu. Jadi ketika ada anak yang misalkan juga dari 10 soal atau dari 20 soal ternyata baru 50% tetap kita terima, kita nilai gitu. Dan di sana juga ada pemahamannya adalah yang kita lakukan ketika misalnya apalagi dengan matematika itu anak-anak kan biasanya sudah ada bahasa fobia matematika gitu ya. Pelajaran apa? Matematika, aduh pusing bla bla gitu. Jadi kalau misalkan prinsip ya, ketika misalkan ada pelajaran matematika dan itu kebanyakan anak itu mungkin tidak suka dengan matematika, gitu. Jadi gimana caranya anak itu biar senang dulu? Ketika sudah senang, nanti kita bertahap seperti itu. Kan di sini makanya jangan sampai kita itu membuat siswa merasa terbebani, apalagi sampai kehilangan minat gitu. Udah bahaya banget kalau misalnya sampai kehilangan minat seperti itu. Cuma barangkali untuk alat ukur kriteria tugas yang berat, ringan, sedang, tidak itu jenisnya apa? Ya. Untuk mengontrolnya ya, khususnya untuk di pelajaran matematika ketika kenapa kita ada ngontrol soal yang mudah, sedang dan sukar itu. Yang pertama ketika mudah itu soal itu pasti mirip banget dengan contoh. Ada contoh di waktu belajar ada contoh dan itu pasti mirip banget. Hanya membedakan dengan angka gitu. Nah kedua ketika yang mudah berarti ada angka yang dibedakan. Nah nanti yang ketiga itu dituntut yang misalkan soal yang susah atau yang sukar itu dituntut anak untuk berpikir kritis. Seperti itu. Jadi bukan dari jumlah tugas. Bukan. Soal satu apabila itu tingkatannya sulit. Iya. Jadi kalau kita misalkan satu soalnya ketika tingkatannya sulit, ya mungkin mereka pasti ngerasa terbebani gitu karena satu aja udah susah gitu. Tapi kalau kita mengontrolnya itu dengan soal mudah, sedang, sukar seperti itu. Untuk khusus di matematika, mungkin di mata pelajaran Bapak Ibu itu masih sama ya? Fisika enggak gitu. Oh fisika beda. Kalau fisika mah langsung suka. Ada sama rata kan ya. Oke, kalau untuk di kebetulan mata pelajaran saya biasanya saya menyesuaikan dengan tingkat itu kesukaan. Ada mudah, sedang, dan suka. Jadi ketika misalnya anak tersebut bisa sampai di tingkat yang sedang gitu. Wah kenapa nih yang suka kok nggak bisa? Gitu. Nanti diulas. Gitu. Apa nih kira-kira kamu kok nggak bisanya di sebelah mana? Seperti itu. Jadi biar mereka itu merasa, oh iya senang nih matematika. Oh ternyata matematika itu asik, nggak terlalu ini. Seperti itu sih arahnya. Oke, next. Di sini adalah yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah
bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini adalah contohnya. Seorang guru memberikan hadiah berupa nilai tambahan kepada siswa yang selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam setiap ulangan. Itu adalah kasusnya. Di sini analisisnya, meskipun pemberian nilai tambahan dapat menjadi motivasi bagi siswa yang berprestasi tinggi, namun hal ini dapat membuat siswa lain merasa kurang berharga dan kehilangan motivasi untuk belajar. Nah, di sini kenapa kok siswa yang lain merasa kurang berharga dan kehilangan motivasi belajar? Itu yang saya garis bawahi adalah kurang berharganya. Jadi ketika misalkan yang memang bagus itu ya, ada anak nilainya setiap ulangan itu 100 misalkan ya, kita kasih tambahan lagi nilai biar dia dapat tambah. Untuk anak yang berprestasi mungkin dia menjadi lebih semangat. Cuman yang ditakutkannya adalah untuk anak-anak yang kurang atau misalnya yang tidak mencapai target, dia merasa pasti, aduh kok saya nggak pernah lulus, aduh bunga lagi, udahlah nggak tahu udah belajar juga males. Nah itu yang ditakutkan seperti itu. Bodo amat. Nah iya, yang kita takut adalah bahasanya bodo amat, udahlah gitu. Mungkin mau lulus. Nah itu, jadi ada harapannya sana. Jadi kita nggak, yang dikhawatirkan adalah merasa kurang berharga dan kehilangannya motivasi. Apalagi kalau kehilangan motivasi kan berat banget gitu ya. Walaupun ya mungkin di sekitar kita ada saja yang udah kehilangan motivasi untuk belajar gitu, karena ya itu dan ulangan itu pasti saya tahu 100 kali, lulus pasti saya tadi gitu. Pasti ada kadang-kadang yang seperti itu ya. Yang lulus pasti si itu, yang lulus besar baik orang gitu. Nah, jadi solusinya sebenarnya Ya. solusinya tuh kalau siswa yang nilainya bagus kan nggak ada masalah ya. Mengerjakan tugas nggak ada masalah sih, dikasih bagus sebenarnya. Nah ini yang menanggulangi itu bagaimana cara menanggulangi siswa ya kan, sudah dikasih contoh bahwa anak yang melaksanakan tugas dan hasilnya bagus itu mendapatkan reward ya di tambahan. Sementara ke rumah melaksanakan tugas ya kan, juga dengan cara seperti itu juga tidak termotivasi, akhirnya mereka berjalan di tempat gitu kan. Nah, solusinya apa untuk mereka itu? Oke. Nah, untuk yang misalkan yang tadi katakan, bagaimana ketika ada anak yang jalan di tempat gitu ya, disuruh belajar mungkin ada yang susah gitu ya, kemudian yang udah nggak ada motivasi buat belajar lah gitu ya, udah nggak ada motivasi buat belajar. Nah, jadi dari menurut kiajar jawaban itu kita harus menuntun. Dari awal udah ada bahasa menuntun. Nah, kita cari tahu dulu permasalahannya kenapa sih kok ini anak tidak ada gairah untuk belajar. Mungkin nanti itu akan dijelaskan sama Pak Sigit pas di segitiga SPPC. Jadi kita tidak bisa langsung ngejudge kamu kenapa kamu seperti ini, kenapa kamu seperti ini gitu. Tapi kita harus tahu dulu akar permasalahan. Apakah mungkin ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, nanti akan bersenambungan dengan materi-materi selanjutnya. Karena ya itu, kenapa reward itu bagus, tapi kadang-kadang ada juga reward itu mematikan. Gitu. Ya reward bagus untuk nilai-nilainya nggak dapat 100. Tapi kadang-kadang ada yang misal saya pokoknya ulangan bab 2 harus 100. Ternyata tidak mencapai target gitu, masih tidak 100. Ya nggak dapat hadiah jadi. Udah deh. Nah, udah 2 kali ulangan nggak dapat hadiah, udah ulangan ketiga mau nyampe target itu asal aja gitu, maksud asal belajar nggak punya target lagi gitu. Itu yang justru itu yang digarisbawahi yang akan berbahaya gitu. Boleh. Jadi ada reward itu ada yang memang ada buat motivasi, ada yang kadang-kadang yang mematikan motivasi gitu. Jadi kita harus bisa benar-benar memilah-milih kira-kira strategi apa yang akan kita gunakan nanti ke depan seperti itu. Ya seperti contoh kemarin ketika Pak Kepala
yang namanya ribut, oke lah mungkin di depan umum ribut gitu, kita kasih hadiah sesuatu di depan umum biar anak-anaknya termotivasi. Tapi kan itu kadang-kadang ribut juga tadi yang bilang ada yang mematikan lah, dan nama hadiahnya setan udah kurang ada malu. Nah itu justru yang bahaya di sananya. Jadi pemberian reward itu bagus kalau tepat sasaran dan tepat waktunya. Dan kita takutkan adalah ketika pemberian reward itu justru mematahkan semangat orang lain yang misalnya saya pengen berubah, tapi dia belum menang rewardnya saya apa ya gitu. Itu justru itu yang ditakutkan seperti itu. Dan malah nanti yang berpikir yang bisa dibilang ketika mereka yang tidak mendapatkan reward, udahlah kita mau biasa aja, nggak usah terlalu termotivasi atau apa. Itu yang bahaya yang disebut. Jadi justru pemberian reward itu ada dua gitu ya. Ada yang bisa memang buat motivasi buat yang lain, dan ada juga reward itu mematikan motivasi atau minat belajar yang lainnya. Ketika dia sudah punya target ternyata dia meleset gitu. Oke. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kita sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus dan menyampaikan pesan negatif. Misal di sini ada contoh, seorang siswa membuat kesalahan dalam mengerjakan soal geometri. Guru kemudian memarahi siswa tersebut di depan kelas dan memberikan nilai 0. Nah, di sini analisisnya adalah itu kritik dan hukuman yang berlebihan dapat membuat siswa merasa takut untuk bertanya dan mencoba hal-hal baru. Akibatnya siswa akan menghindari pelajaran matematika. Jadi kita boleh menegur yang tadi awal di contoh yang pertama, kita boleh menegur, kita boleh mengontrol, tapi jangan terlalu keras. Apalagi ketika misalnya ada kesalahan anak dalam mengerjakan tugas atau dalam pengerjaan soal. Nah di sini ya mungkin di sini gurunya agak sensi gitu ya. Di sini guru kemudian memarahi siswa tersebut di depan kelas dan memberikan nilai 0 gara-gara hanya salah pengerjaan soal. Nah, makanya yang di sini kan ada akibatnya. Akibatnya siswa akan menghindari pelajaran matematika. Jadi ketika sudah dimarahi dengan keras, apalagi di depan umum, mereka merasa malu, aduh, saya disarankan ikut pembayu gitu. Dengan malas belajar juga. Dan justru itu yang kita khawatirkan, makanya mungkin menegur atau ini boleh. Ya, saya juga sama kadang-kadang suka menegur. Cuma kalau misalkan yang memang ada kesalahannya untuk satu orang, diusahakan untuk face to face atau satu orang langsung aja dipanggil, satu orang dipanggil. Atau misalnya ketika ada kesalahan dalam mengerjakan soal, nah khusus di matematika, justru seseorang itu membuat kesalahan dalam mengerjakan soal geometri. Ketika salah itu bukan berarti kalau untuk saya pribadi gitu, salah itu baik dalam pengerjaan soal. Kenapa saya beranggapan salah itu baik? Karena ketika dia tidak merasa salah atau tidak pernah melakukan salah, ya berarti dia menganggap saya selalu benar gitu. Ketika mereka pernah merasakan salah, oh iya saya salah, otomatis dia akan tahu letak kesalahan pengerjaan soal saya di mana gitu. Kalau misalkan dalam matematika kan yang namanya matematika itu harus sesuai dengan runtutan ya, dari A, B, C, D sampai Z mungkin ya. Nah di sini ketika ada anak yang terlewat satu baris saja, maka jawaban hasilnya akan salah. Nah disitulah kenapa salah itu baik menurut saya. Jadi anak itu berpikir, oh iya salah saya salah nih, salahnya di mana? Terus ketika anak itu tidak dituntut dengan keras ketika mengerjakan soal di depan, maka si anak tidak akan ragu lagi ketika saya salah, ketika saya punya jawaban nih, saya gitu. Jadi secara biasanya anak memotivasi, oh iya kalau memang kita ngerjain, udah ngerjain itu dulu. Kita sesuaikan dengan konsepnya, kita sesuaikan dengan runtutan prosedur-prosedurnya. Ketika memang ada kesalahan,
ya kita tidak akan dimarahi gitu. Yang penting karena apa? Biasanya kita suka anak itu suka malu buat maju gitu. Jangan buat maju, buat membacakan soal di belakang aja kadang-kadang. Pak, jangan saya gitu. Ya itu karena mungkin karena anak itu berpikiran ketika saya salah pasti saya dimarahin gitu. Seperti itu. Makanya khususnya untuk di pelajaran matematika saya selalu terapkan itu adalah salah itu baik, bukan berarti kudu salah bukan gitu ya. Dan pasti kalau yang namanya melakukan kesalahan itu pasti 1-2 kali, tidak setiap hari atau setiap kali ada tugas diulang-ulang terus salah. Nah itu berarti tidak mau belajar. Dan harapannya ketika dia mendapatkan soal yang sama lagi atau mirip, dia itu bisa mengerjakan soalnya lebih cepat dan lebih tepat lagi seperti itu. Nah, di sini ilusi orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Karena ya apapun kalau sudah dipaksa itu pasti tidak masuk gitu. Nah, contohnya di sini masih sama di pelajaran matematika. Seorang guru menjelaskan konsep bilangan bulat dengan cara yang sangat formal dan abstrak. Ketika ada siswa yang bertanya dengan cara yang berbeda, guru mengabaikan pertanyaan tersebut. Nah, di sini analisisnya adalah guru perlu menghargai cara berpikir siswa yang berbeda-beda. Guru dapat mencoba menjelaskan konsep yang sama dengan menggunakan analogi atau contoh yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, untuk contoh yang ini kenapa tadi ini ya, di sini kan ada contoh bilangan bulatnya adalah contoh bilangan bulat dengan cara yang formal dan abstrak. Karena matematika itu biasanya abstrak ya, pasti ketemu dengan X, Y, Z dan A, B. Kadang-kadang ketika misalnya 2X itu 2X itu naon sih gitu kan? 2X itu apa gitu? Padahal kalau 2X berarti apa? Nah, 2 dikali X atau X nya ada 2 kali gitu. Kalau misalnya analogikan dengan misalkan ini, bisa saya punya contoh dari depan aja ya. Ini teh ketan dibungkus hijau ya. Nah ini kan misalkan 2, kalau misalkan anak pokoknya ditulis di depan 2X ditambah 3Y atau 2X ditambah X sama dengan berapa? Nih 2X ditambah X, kalau nggak ada yang 3 macam ya. Oke, misalnya ini sama ya, warna hitam. Ketika anak-anak misalkan mengalami kesulitan dalam pemahaman yang formal ataupun dan abstrak, kita bisa menggunakannya dalam bentuk yang ini misalnya. Contoh misalnya, ada 2X, 2 lapis nih, ada 2 lapis ditambah dengan misalnya 1 lapis lagi, ditambah 1 lapis, maka hasilnya akan berapa? 3 lapis, dan lapisnya itu adalah dianalogikan dengan huruf X, maka jawabannya adalah menjadi 3X gitu. Tidak bisa ketika 2X, misalnya ini adalah lapis, ketika 2 lapis atau 2X ditambahkan 1 ketan, maka hasilnya nggak bisa 3 lapis 1 ketan gitu. Yang berarti itu masing-masing karena dari nilai lapis dan dari 2X ditambah Y gitu. Karena kalau 1 itu biasanya dengan hurufnya saja gitu. Seperti itu gitu ya. Kalau misalnya dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari, dan kita tidak bisa memaksa. Pokoknya 2X ditambah 1Y atau 2X ditambah X menjadi 3X. Kadang-kadang kok gini ada yang begitu seperti itu ya. Jadi kita kaitkan dengan contoh-contoh yang relevan. Nah di sini ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Di sini mungkin tidak akan terlalu banyak saya bacakan ya, karena
lumayan panjang. Stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Realita kita itu sama. Sedangkan kalau teori kontrolnya adalah kita berbeda. Misal saya dengan Pak Supardi, saya orang sebelah ini, Pak Supardi orang kasar, gitu kan. Walaupun kita mungkin sama-sama di kecamatan di Rancang. Nah di sini adalah kebutuhannya juga pasti beda. Kebutuhannya juga pasti beda. Mungkin saya mau di sini cuma cukup dengan satu kue, makannya Pak Supardi mau langsung satu piring. Nah gitu. Jadi kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Misalnya saya contohkan aja. Nah, ini adalah kata siapa? Enggak, kata Pak Supardi jeruk. Kalau kata saya ini warna kuning. Gitu. Ini adalah warna kuning. Jadi tidak semua orang itu pasti akan sama pola pikirnya, pasti akan ada yang berbeda-beda. Nah, di situ adalah untuk teori kontrol tentang dunia pasti kita tidak satu pemahaman. Kita pilihan juga pasti ada yang pilih A, ada yang pilih B. Tidak, kita tidak bisa memaksa. Pokoknya kita harus pilih A atau pokoknya kita semua harus suka jeruk. Padahal kan ada aja, udah nggak suka asum jeruk lagi ya kan gitu. Manis, Bilang kalau misalnya kata penjualan ini manis. Kata siapa orang yang dicoba manis ini apa kemana gitu? Padahal mah tidak semua itu berpikiran bahwa jeruk itu adalah manis. Atau kadang-kadang ada yang suka ikan juga. Ikan itu enak, bergizi. Tapi kan tidak semua orang itu pasti ada aja yang tidak suka dengan ikan. Iya, Mas Sigit contohnya mungkin ya. Tidak ada yang dengan ikanan di situ. Jadi tidak bisa melihat gambaran itu dengan yang sama, tapi melihat gambaran yang beragam. Next, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti yang tadi saya contohkan, ini adalah tadi ada yang jeruk, ada yang kuning, gitu. Nah, jadi kita juga untuk khususnya ke siswa, ya, jangan sampai kita membuat itu tentang agar pandangan sama dengan kita. Misalkan contoh kalau untuk siswa, contohnya ada yang disebut contoh terkait pas kali terkait dalam pembelajaran. Barangkali ada pembelajaran IPA. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Misal contohnya kata seperti kalau kata berarti kata hidupnya di air, misal ya, kata hidupnya di air. Sedangkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin saja kata itu hidupnya di air ketika dia berpikirnya kalau masih dalam bentuk berundui atau kecebong, gitu, atau kecebong. Kita tidak bisa mengatakan itu. Oh itu mah kecebong, kata. Kamu harus sudah belajar tentang IPA. Kan kata itu dari kecebong dulu ya, itu nanti itu kecebong. Gitu. Itu kata yang di dalam air itu, seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami pandangan atau kita harus bisa memahami cara berpendapat orang lain. Di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Next ya, sambil berjalan. Di sini ada saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian untuk teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi dari jeruk, gitu kan? Kalau kata saya jeruk, tapi kalau kata sampai adalah kuning. Kita tidak bisa mengontrol itu. Pokoknya tidak bisa memaksakan kehendaknya. Selanjutnya adalah
Penekanan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di sini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalnya ada pemaksaan, ada sesuatu yang dipaksa, mungkin kayak tadi, pokoknya ketika kita jajan atau makan, pokoknya di area kantin semua, gitu ya. Kita jajan, pokoknya ketika sudah jajan di kantin, kita makannya di area kantin semua. Nah, cuma di sini kan ada kolaborasi dan konsensus. Jadi kita tidak sepenuhnya memaksa, gitu. Kenapa bisa dikatakan itu adalah suatu pemaksaan? Ada pada saat bujukan gagal. Gitu. Ketika misalkan memang kita memaksa atau membujuk siswa, makanya jajannya ketika ada jajan kamu makannya di kantin, kalau di daerah kantin. Sedangkan untuk jumlah siswanya saja kan kita besar, dan sepertinya kalau untuk di area kantin sendiri kita tidak mencukupi untuk sampai 600 siswa di area kantin semua, kecuali kalau misalkannya makannya sampai berdiri juga kurang tahu. Gitu. Nah makanya di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tinggal kita pilih. Kalau mau jajan, oke boleh jajan di kantin. Mau dibawa ke misalnya di depan kelas atau misalnya mau nyari pelataran yang adem, silakan. Dengan catatan sampahnya harus dibawa pada tempatnya. Seperti itu. Jadi cara penyadarannya kita jangan memaksa. Ya, jangan memaksa, karena sih jelas pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kenapa disebut pada saat bujukan gagal? Kita maksa anak suruh baca, jajan dan makan di kantin. Ketika anak-anak ada yang makannya di kelas, berarti itu termasuk bujukannya gagal. Padahal teori kontrol tentang dunia itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tinggal kita pilih, boleh makan di depan kelas atau di area yang ada, dengan catatan buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian dalam teori kontrol tentang dunia adalah model berpikir menang. Kadang-kadang kita berpikir menang atau kalah. Berarti kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Cuma dalam teori kontrol itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang salah. Semuanya benar. Karena apa? Ya, kembali yang tadi. Ketika ada anak yang berpikirannya beragam, jangan sampai kita memaksakan kehendak anak tersebut, dan jangan sampai kita mematahkan jawaban-jawaban dari anak tersebut, karena semua jawaban pasti benar. Kalau yang penting kita bisa mengarahkannya nih, oh iya ini jawabannya agak kurang tepat nih, gitu. Jadi ada bahasa kurang tepat seperti itu. Nah kemudian kita baru berlanjut nih ke disiplin positif. Kalau tadi masih perubahan paradigma belajar, sekarang ada disiplin positif. Nah, di sini ada pernyataan dari Pengajar Dewantara dan Jen sejalan mengenai disiplin, yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman ataupun dalam bentuk hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita mewujudkan peserta didik yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalnya nilai-nilai kebajikan, ada yang pernah dengar tidak nilai-nilai kebajikan itu apa? Salah satunya. Ada yang pernah baca atau pernah mendengar nggak nilai-nilai kebajikan? Atau
atau barangkali Pak Arif bisa memberikan contoh nilai-nilai kebajikan untuk nilai ini kan di sini mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi untuk mereka punya contohnya gitu dalam penerapan dalam bidang di mata pelajaran IPS gitu. Terima kasih kepada Bapak Ibu selaku CDP yang melaksanakan diseminasi tentang yang dibahas di disiplin positif. Kalau saya menyimak dari awal, ya, karena ini di pertengahan sudah dipersilakan untuk diskusi ya, tidak apa-apa sebenarnya. Bahwa teman-teman tadi seperti apa yang dikatakan bahwa memang kita selaku guru adalah punya tugas prinsipnya hanya menuntun siswa dalam arti menurut filosofi Nahdlatul Ulama bahwa memang setiap siswa itu punya garisnya masing-masing. Kalau diibaratkan lukisan, siswa itu sudah punya lukisan masing-masing. Di sini guru hanya bertugas untuk menebakkan. Artinya siswa sudah punya bakat, minat, keahlian masing-masing. Guru hanya menuntun dan menyebarkan. Tidak bisa tadi kata Pak Bayu memaksakan siswa harus bisa A, B, C, D. Tapi kita harus bisa memahami setiap siswa masing-masing. Ibarat kita diibaratkan guru adalah sebagai seorang petani. Ya, kalau petani itu menyemai padi atau mau menanam singkong, petani tersebut hanya punya kewajiban untuk bagaimana caranya supaya singkong tersebut tumbuh dengan baik, dipupuk, dirawat, disiami, disiram dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak bisa merubah tanaman singkong menjadi tanaman jagung. Ini artinya sudah jelas ya, bahwa setiap murid ketika sudah punya minat dan bakatnya masing-masing, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengarahkan siswa tersebut supaya keahliannya, bakatnya bisa lebih baik lagi. Kalau contohkan dari tadi mata pelajaran matematika terus ya, sekarang PAI dari Pak Haji. Dari PAI itu kalau ada siswa yang memang bakatnya Kori A, itu tidak bisa dipaksakan kepada bakat untuk tidak. Jadi ketika Pak Haji melihat wah ini bakatnya mengaji, kita hanya usaha untuk bagaimana caranya supaya anak tersebut pandai untuk mengaji. Tidak bisa dipaksa untuk ahli sama dan lain sebagainya. Itu mungkin sekilas saya memperhatikan tentang apa yang dipaparkan oleh Pak Bayu. Selanjutnya kaitan dengan disiplin positif. Ini adalah tadi yang nilai-nilai apa namanya nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di sekolah ya, seperti mungkin bisa dari kata bertanggung jawab, kasih sayang, itu kan sebuah kebajikan yang harus diterapkan di disiplin positif. Namun di sini juga kan kita harus tahu bagaimana caranya supaya sebelum kita untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang universal, kita terlebih dahulu diberikan contoh dulu apa saja itu nilai-nilai kebajikan yang nanti harus kita terapkan di siswa maupun sekolah kaitan dengan disiplin positif. Bisa saja mungkin tadi kan ada paradigma benar lawan benar salah, seperti itu ya. Itu mungkin lebih dicontoh ke realnya di sekolah itu ya Pak Bayu. Saya kira kalau bisa mah diterangkan dulu semua, nanti kalau ada sesi diskusi baru kita
Iya, terima kasih Pak. Jadi saya garis bawahnya di sini perilaku pada nilai yang dibagikannya ada di rasa bertanggung jawab dengan kasih sayang ya, Pak ya. Salah satu contohnya di rasa bertanggung jawab dengan rasa kasih sayang. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab atau untuk sesi diskusinya dilanjutkan nanti di akhir sesi. Karena masih ada satu lagi yang harus saya paparkan, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Di sini 5 dasar kebutuhan manusianya ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuasaan atau penguasaan. Nah, untuk di sini saya langsung saja ke contohnya. Untuk kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologisnya sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini berbentuk kebutuhan akan perasaan aman. Dan yang kedua, yaitu adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga yaitu adalah kebebasan. Yaitu adalah kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh ke orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang keempat, ada kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, berdampak menjadikan dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan yang banyak. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Dan yang kelima adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Misal di sini ada contoh, nanti bisa diperhatikannya. Nanti setelahnya ada sedikit ini. Contoh, Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, Dinda menangis dan mengadu pada ibu bahwa dia benci pada Ibu Rani. Menurut Anda atau menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Di sini kasusnya adalah Dinda adalah anak
3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengaku bahwa dia itu benci pada Ibu Rani. Nah, di sini dikaitkan dengan kebutuhan yang tadi, kebutuhan dasar manusia. Kita berandai-andai karena Dinda itu pulang sekolah, dia menangis dan mengadu bahwa tidak suka sama Ibu Rani. Satu, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal pakai jepit rambut baru. Di sana dia itu adalah sudah jelas ya, karena dia ibu guru itu tidak menyapa, berarti kebutuhannya apa? Kan gurunya tidak menyapa, berarti Dinda itu pengen diperhatikan. Apalagi kebetulan Dinda lagi pakai jepit rambut baru. Gitu. Seolah dia pengen, Bu, tau gak sih ini loh saya pakai jepit baru gitu. Jadi pengen ada rasa pengakuan, ada banyak rasa kasih sayang seperti itu. Kedua, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara kan gak enak, atau kan gak seru jadinya. Kadang-kadang ada gitu ya, yang di belakang sambil baca, sambil kadang-kadang ada yang sambil menggambar, ada yang mungkin ada yang bersenandung gitu. Ini adalah berarti apa? Ada kesenangannya. Kemudian yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Makanya kenapa di sini untuk yang bosan itu kan rasa kedua saya ini kata gini, untuk masalah bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, maka itu adalah bisa dikembalikan lagi ke gurunya, ke guru masing. Mungkin kita bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang berbeda. Tidak hanya misalnya metodenya adalah ceramah terus. Walaupun ketika ceramah kaitkanlah dengan contoh-contoh yang konkret. Dikaitkan dengan contoh yang konkret. Bisa mungkin kita sambil berdialog, atau bisa kalau dalam matematika mungkin kita bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dalam IPA juga sama seperti itu. Nah, dan yang keempat, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku kan malu, kan gitu ya. Aku tuh malu, aku sebel. Di sini pemasangan. Kenapa? Karena dia nggak mau nilai gambarku dikasih tahu. Udah tahu, Rani itu udah tahu gambarku itu jelek. Kenapa sih kok harus tunjukkan ke yang lain? Gitu. Aku nggak mau. Ya udah biarin aja gitu aja. Ketika mau gambarnya jelek, ya udah berarti hanya guru dan beliau saja yang tahu gitu. Teman-teman satu kelasnya tidak mesti harus tahu, kecuali kalau misalkannya itu ketika gambarnya bagus kita apresiasi. Dan sejelek-jeleknya gambar, khususnya untuk guru kesenian gitu kan ya, sejelek-jeleknya gambar, buruk-buruknya mungkin tulisan anak tersebut, jangan sampai kita memberikan argumen bahwa gambar kamu itu jelek. Jadi setidaknya kita harus bisa mengapresiasi. Oh iya, gambarnya bagus, coba deh kalau tambah ini lagi, gitu ya. Jadi pemasangannya ini. Oke. Nah selanjutnya yaitu adalah motivasi perilaku manusia. Nah di sini ada motivasi perilaku manusia. Pasti semua bapak ibu guru juga ya, semua ibu guru memang pernah mungkinnya melakukan yang seperti ini. Yang pertama itu untuk menghindari tidak nyamanan atau hubungan. Nah, di sini motivasi perilaku manusia kadang-kadang Pak Supati besok silakan berangkat untuk ke GP. Pak Supati berangkat karena kalau misalnya saya tidak berangkat takut ada hukuman gitu. Ataupun barangkali kalau untuk anak ini biasanya suka ada ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan pasti. Pokoknya kalau harus seperti ini, kalau enggak nanti bakal ada hukuman. Karena anak-anak menyikapinya adalah, jadi deh, saya harus seperti ini, biasanya dari hukum. Padahal harusnya itu adalah dari kesadaran diri sendiri. Yang kedua, untuk
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu yang tadi kita berlomba-lomba, ya, itu berlomba-lomba untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketika melakukan sesuatu, imbasnya apa? Kita itu berupaya untuk mendapatkan imbalan, bukan misalkan bukan benda yang mau, tapi karena ada imbalannya nih, kita mau deh gitu kan. Nah, yang ketiga adalah ini adalah motivasi internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang tadi ini adalah tingkat rendahnya, yaitu apa? Apabila saya tidak melakukannya, maka saya akan dihukum. Nah, itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahannya, mungkin saja bakal muncul seperti itu. Ya, misal psikologinya atau maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, setelah dari menghindari hukuman, satu tingkat di atas motivasi yang pertama yaitu adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, yaitu terkait dengan imbalan atau reward. Apa yang saya akan dapatkan ketika saya dapat nilai 100 dan sebagainya. Cuma itu hati-hati karena pemberian reward ada yang baik, ada yang positif, dan ada yang mematikan. Nah, orang yang memotivasi ini akan bertanya, gitu, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Misal, contoh, karena kita sudah terbiasa dengan membuang sampah pada tempatnya, dan kebiasaan itu mesti akan terbawa sampai ke rumah. Akan jadi seperti apa ketika kita bisa membuang sampah dengan pada tempatnya? Satu, rumah jadi bersih, lingkungan bersih, tempat kita buat main nyaman. Makanya ini adalah terhadap kesadaran diri sendiri. Tuh, sini terlalu banyak ya. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini saya hanya akan menjabarkan sepintas saja, karena nanti lebih dalam akan dijabarkan oleh Pak Sigit. Di sini ada identitas gagal, identitas berhasil. Misal contohnya saja, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau untuk dalam disiplinnya, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi adalah merupakan suatu pilihan. Maksud suatu pilihan restitusi adalah nanti itu dalam suatu pemecahan masalah, gitu ya. Restitusinya akan menjadi pilihan. Karena apa? Karena nanti kita akan tahu kenapa sih kok bisa melakukan seperti itu, apa sih dampaknya, kemudian apa sih yang kamu yakini dari perbuatan tersebut, dan seterusnya seperti itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau dalam sanksi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk waktu yang pendek. Nah, kalau tidak sih menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Maksudnya, ketika ada anak misalkannya dia tidak, misalkan dia datang terlambat, kita kasih hukuman kan, otomatis hukumannya misalkan suruh bersih-bersih satu sekolah gitu. Nah, itu adalah identitas yang gagal. Cuma kalau dalam disiplin, nah di sini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Waktu yang pendek kita memberikan hukuman, tetapi jangan terlalu ini. Karena di sini ada bahasanya adalah jangka waktu pendek. Namun di dalam restitusinya kita cari dulu akar masalahnya. Kita benar-benar yakin nggak kalau yang dilakukan oleh anak tersebut adalah salah, atau yang oleh anak tersebut adalah dengan datang terlambat, bahkan apa yang akan terjadi gitu. Nah, di sana adalah bahasa di penguatan restitusi. Mungkin nanti akan dibawakan oleh Pak Sigit ya di sesi selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya yang tadi, masih sama yang tadi, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Kadang-kadang kita kalau misalkan bajunya, misalkan kita contoh misalkan murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Contoh misalkan pada buang sampah pada tempatnya, gitu. Tapi kita dulu enggak kok namanya salah punya itu. Ya udah, dia menyembunyikan kesalahan dia sendiri gitu. Dan itu nanti karena dia takut akan hukuman.
tidak pada tempatnya maka akan berakibat misalnya dia terkena hukuman. Nah tapi kalau misalnya diskusi saya disiplin konsekuensinya, yaitu murid dan anak akan belajar mentaati peraturan. Oh iya buang sampah itu salah, oh harusnya seperti ini gitu. Nah kalau di restitusinya murid atau anak belajar memecahkan masalah. Di sini murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kenapa sih kok saya harus buang sampah pada tempatnya? Kenapa sih kok kalau buang sampah tidak boleh sembarangan? Gitu. Di sana yaitu belajar memecahkan suatu masalah. Ya mungkin itu pemaparan untuk dari budaya positif dari saya. Dan selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh Pak Sigit. Atau sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, atau diskusinya mungkin nanti di akhir sesi aja dengan Pak Sigit atau dengan saya dulu. Satu, oke. Oke, untuk budaya positif. Ya, untuk budaya positif, kira-kira kita jangka pendeknya aja atau mau jangka panjangnya? Budaya positif apa sih yang akan kita terapkan di sekolah? Barangkali dari Pak Remi punya gambar, saya pengen budaya positif ini apa? Kan tadi Pak Arif nilai kebijakannya disiplin dengan kasih sayang. Itu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikannya gitu. Kalau saya tadi kan buang sampah pada tempatnya misalnya, itu adalah budaya positif. Cuma di sini yang harus digarisbawahinya adalah ketika ada suatu budaya positif maka harus ada tetap terlaksananya yang namanya segitiga restitusi. Dalam pemecahan masalahnya harus menggunakan segitiga restitusi agar ketika ada pelaksanaan tidak berkesinambungan dan kita tidak selalu mengejas atau memberikan pandangan bahwa anak itu salah. Kemudian sudah tahu anak itu salah, tapi kita tidak memberikan solusi ataupun gitu. Jadi kita harus dulu dan meyakinkan dulu anak tersebut benar sih anak itu yang kamu lakukan itu salah. Nanti lebih jelasnya pasti akan dijelaskan oleh Pak Sigit di bagian segitiga restitusi. Ya, barangkali ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Bayu yang sudah memaparkan. Saya tertarik dengan budaya positif ya. Jadi Pak Bayu mengarahkan kepada kami bahwa budaya positif apa yang akan kita terapkan di sekolah kita. Sebenarnya tidak diwujudkan juga sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari budaya positif itu apa. Tapi kalau kita tidak menentukan budaya positif yang akan kita terapkan, maka mungkin tidak terlihat hasil daripada aksi yang terutama dari Pak Bayu selaku calon guru penggerak untuk mewujudkan budaya positif yang terdiri dari nilai-nilai kebajikan tadi. Sebenarnya begini ya Pak Bayu, jadi kalau saya berpendapat munculnya budaya positif yang baik dalam lingkungan sekolah itu berawal mungkin tadi dari disiplin positif. Bagaimana caranya supaya ini terwujud dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Mungkin seperti apa yang dikatakan tadi oleh Pak Haji dalam upacara tadi, sehebat apapun program ya kalau munculnya bukan dari bawah ini sulit. Jadi Pak Bayu nanti langkahnya menurut saya itu menggali dulu dari siswa. Kebutuhan siswa itu harus dipenuhi. Siswa ini membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Jadi kita jangan menentukan sendiri. Kita pihak sekolah jangan menentukan kita akan menerapkan budaya positif, umpamanya membuang sampah pada tempatnya salah satu bentuk tanggung jawab. Nah ini budaya positif ini saya harapkan kita mulai dari bawah. Siswa ini pengennya seperti apa? Saya yakin
dari 640 siswa itu kalau diajak diskusi baik secara tatap muka maupun melalui kuesioner itu akan melahirkan keinginan siswa ini akan muncul, sehingga kalau memang ini keinginan siswa, saya yakin semua akan mengikuti. Seperti tadi dikatakan bahwa siswa ini membuang sampah pada tempat. Ternyata keinginan siswa itu ya kita harus disiapkan fasilitas. Sekolah harus menyiapkan fasilitas siswa untuk membuang sampah, penambahan sampah atau mungkin tempat untuk ketika anak jajan difasilitasi. Itu keinginan siswa itu direspon oleh Pak Bayu nantinya ke depan, sehingga nanti akan diusulkan ke pihak sekolah dan nanti akan kita sosialisasikan ke para guru dan sebagainya para siswa. Nah itu tentang kaitan dengan budaya positif di sekolah. Selanjutnya untuk ini, kalau saya mengilustrasikan terkait dengan restitusi ya, tadi restitusi coba ini saya ditayangkan kembali Pak Bayu. Nah ini ada apa namanya semacam hukuman atau restitusi atau mungkin juga sanksi ya. Itu ini ketiga ini ada perlakuan yang berbeda. Apakah sesuai dengan efektif dihukum atau mungkin dengan konsekuensi atau sanksi ya, atau dengan restitusi. Kalau saya perhatikan ini lebih baik ke Bayu mengatakan itu ke restitusi ya. Bagaimana caranya supaya siswa itu sadar ya, tidak melakukan sesuatu itu karena kesadaran yang muncul. Tadi contohnya di kita itu siswa ingin membuang sampah. Ketika siswa itu membuang sampah ke tempatnya itu bukan karena takut dihukum atau di sanksi, tetapi kesadaran dari dia bahwa kalau dia membuang sampah di dalam kolong meja itu nanti akan menimbulkan nyamuk, demam berdarah. Kalau sampai ada yang tergigit oleh demam berdarah dan orang yang digigit itu meninggal, maka itu adalah salah satu kesalahan orang yang membuang sampah. Nah ini adalah restitusi. Saya kira contohnya seperti itu. Sehingga siswa sadarlah kalau saya membuang sampah ini pada pohon baku takut ada akibatnya seperti tadi ABC. Sehingga saya yakin kalau di restitusi ini sangat efektif ya, memberikan pemahaman kepada siswa dibandingkan dengan diberikan hukuman ataupun diberikan sanksi atau konsekuensi. Saya kira seperti itu mungkin yang membahas apa yang diterangkan oleh Pak Bayu. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Bayu, Pak Sigit selaku calon guru penggerak, dan saya secara pribadi yang sudah selesai di guru penggerak angkatan 9 merasa sangat gembira dan mendukung penuh program-program daripada guru penggerak di sektor yang satu masalah. Semoga semuanya bisa terwujud dengan baik apa yang akan diterapkan atau aksi nyata oleh para calon guru penggerak. Mungkin itu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Ya betul yang dikatakan oleh Pak Arif ya. Jadi kita tidak bisa menciptakan budaya positif itu ketika kehendak kita sendiri, tapi kita juga harus menanyakan dulu kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Atau kita tadi tentang menggunakan kuesioner atau face-to-face gitu ya, kita bisa bertanya gimana saya budaya positif khususnya di dalam membuang sampah itu pada tempat itu bisa berjalan dengan baik. Tadi mungkin salah satunya ada mungkin tempatnya harus diperbanyak, tempat buat ininya, kemudian tadi tong sampahnya atau sarana-prasarananya itu harus diperbanyak. Jadi betul yang dikatakan, jadi kita itu harus berkesinambungan dan tidak boleh hanya memaksakan anak harus membuang sampah pada tempatnya, sedangkan sarana dan prasarannya kita
masih kurang memadai seperti itu. Jadi akan berjalannya budaya positif betul-betul dari ranah bawah ke atas dan seterusnya. Nah, ya untuk masalah restitusi ya kebetulan juga akan menarik. Jadi kita harus tahu. Jadi di konsep dasar dari restitusi itu adalah menyadarkan siswa akan masalah tersebut. Misal tadi masalah sampah, ya betul ada di kolong sampah. Nah, kan di sini sudah jelas ya. Di sini adalah memecahkan masalah. Kenapa kok nggak boleh buang sampah sembarangan? Atau kenapa kok buang sampahnya di kolong meja? Kita di banyak papan A, B, C, D dan seterusnya. Oke, mungkin itu pemaparan dari saya. Mudah-mudahan pengimbasan aksi nyata dari modul budaya positif bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.